sahabat bahasa, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Sahabat, Siniar Bahasa dan Sastra, bermartabat, bermanfaat. Bersama saya, Lia Mulyaningsih, Duta Bahasa Provinsi Banten 2025. Tema Sahabat kali ini yaitu pembinaan bahasa dan sastra dalam generasi muda. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dua narasumber yang hebat dan inspiratif, yaitu Duta Bahasa Provinsi Banten 2026, ada Kang Asep dan Teh Widi. Halo Kang Asep dan Teh Widi. Halo Telia. Boleh nih, agar mengenal lebih dekat, saya persilahkan Kang Asep dan Teh Widi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, boleh. Oke, halo sahabat bahasa. Perkenalkan nama saya Asep Mulyana, biasa dipanggil Asep. Saat ini sedang berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program studi bimbingan konseling Islam dan aslinya dari Kabupaten Lebak. Oh, dari Lebak. Iya, Asli betul. Banten ya? Iya, betul, asli Banten. Asli Banten. Selanjutnya Teh Widi. Iya, perkenalkan nama saya Widya Pujalestari. Saya merupakan mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan domisili saya dari Pandeglang. Oh, dari Pandeglang. Sama ya, saya juga dari Pandeglang. Betul sekali. Sunda kah ini? Sunda. Oh, Sunda. Iya. Dan alhamdulillahnya ya Teh, pada saat pemilihan Duta Bahasa kemarin tahun 2026, saya diamanahkan menjadi 10 terbaik putri, seperti itu. Wow, keren sekali ya. Baik, setelah melalui dan melewati rangkaian pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten kemarin, bagaimana perasaan Akang dan Teteh setelah menyandang gelar sebagai Duta Bahasa Provinsi Banten? Boleh dari Kang Asep terlebih dahulu? Oke, perasaannya tentu luar biasa sekali dan kalau dari saya, jujur ini sesuai target. Wah, sesuai targetnya Iya, seperti apa itu? karena memang dari awal menargetkan untuk di posisi terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Banten dan alhamdulillah sesuai target yang pas final raya kemarin saya mendapat posisi terbaik 2 putra seperti itu. Wow, keren sekali. Kenapa tidak terbaik satu? Kalau terbaik satu saya pikir tanggung jawabnya lebih berat Oh, gitu lebih deh. berat Dan seperti biasanya eh, sebagai perwakilan Banten di ajang nasional juga seperti itu. Biasanya seperti itu kan ya? Iya, betul sekali. Iya. Jadi saya targetkan terbaik 2 aja gitu. Oh, seperti itu. Kalau Teh Widi, bagaimana perasaannya? Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda ya dari Kang Asep yang tadi sudah dikatakan. Perasaan saya sangat senang dan pastinya saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri yang sudah mendapatkan prestasi tersebut seperti itu. Namun pada awalnya saya tidak menyangka saya bisa di posisi ini bersama teman-teman semua, bahkan sampai di siniar sahabat kali ini. Pastinya perasaan saya sangat senang ya Kang Teh. Betul banget. Betul. Berarti rekan-rekan Akang dan Teteh ini memang sudah mumpuni ya, karena sudah terpilih menjadi Duta Bahasa Provinsi Banten 2026. Dan pasti Akang dan Teteh menjadi wajah yang baru nih ya. Betul sekali. Dari Duta Bahasa untuk menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Betul. Baik, berbicara tentang bahasa, tadi tema kita pembinaan bahasa dan sastra dalam generasi muda. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sebagai generasi muda yang bersentuhan langsung nih dengan masyarakat, bagaimana Akang dan Teteh mengamati potret penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di generasi muda saat ini, terutama di Provinsi Banten. Boleh dari Kang Asep Boleh terlebih dari dahulu. Kang Asep terlebih dahulu sepertinya. Sejauh pengamatan saya, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda khususnya di Provinsi Banten, menurut saya masih bisa dikatakan belum maksimal ya. Kenapa? Karena banyak sekali generasi muda yang biasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi pertama campur kode. Terus Betul. kedua, ada beberapa penggunaan bahasa Indonesia yang dikatakan kurang tepat penempatannya, seperti itu. Dan kalau untuk bahasa daerah sendiri, kalau di daerah saya di Kabupaten Lebak memang
penggunaannya saya katakan cukup maksimal. Kenapa? Karena mungkin budayanya ya. Kebetulan daerah saya penggunaannya Sunda Banten, Teh. Oh. Jadi rata-rata masyarakatnya memang menggunakan bahasa Sunda Banten seperti itu. Dan kalau untuk bahasa asing sejauh ini masih sama dengan penggunaan bahasa Indonesia. Masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dicampur seperti itu. Berarti masih banyak yang menggunakan campur kode, tapi kalau di Lebak sendiri pelestarian bahasa daerah masih terjaga ya. Betul, betul, Teh. Berarti masyarakat masih menggunakan bahasa Sunda Banten. Iya, betul. Baik. Kalau menurut Teh Widi, bagaimana nih potretnya? Iya, menurut saya pribadi dan pengamatan saya untuk bahasa Indonesia sendiri, khususnya di wilayah Banten itu masih masih banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Namun di ruang digital sendiri, yang kita tahu bahwa generasi muda sekarang itu lebih banyak menggunakan istilah asing atau bahasa gaul daripada mengutamakan bahasa Indonesia sendiri, seperti itu, Teh. Betul. Dan menurut saya untuk bahasa daerah yang ada di Banten juga, kan ada 5 bahasa Banten ya. Teteh juga tadi sudah tahu, Akang juga sudah tahu bahwa menurut pengamatan saya juga dan banyak beredar juga adanya penurunan bahasa daerah seperti itu, penutur bahasa daerah khususnya di wilayah Banten. Dan dari ketiga bahasa tadi, utamakan bahasa Indonesia, lalu lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing merupakan tiga terbangun bahasa yang dimana seharusnya tiga bahasa itu berjalan beriringan seperti itu, Teh. Menurut saya seperti itu. Baik. Berarti walaupun banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, tapi masih ada ya beberapa yang memang belum menggunakan sikap bahasa yang tepat, Iya, seperti betul itu. sekali. Baik. Lalu mengapa Akang dan Teteh ini memilih Duta Bahasa sebagai media eksistensi generasi muda dalam pembinaan bahasa dan sastra? Boleh dijawab sama Kang Asep Boleh, aja. Kang Asep. Ya. Boleh dari Kang Asep. Siap. Alasan sendiri ya, Teh, kenapa memilih Duta Bahasa? Karena menurut saya untuk Duta Bahasa ini sesuai dengan Duta Bahasa ini sebagai wadah untuk generasi muda untuk pengembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing khususnya di provinsi bahasa. Dan kalau saya pribadi menjadikan Duta Bahasa itu sebagai wadah untuk belajar dan lebih mengeksplor banyak hal tentang bahasa di Provinsi Banten. Karena jujur sebelum saya terjun ke Duta Bahasa, saya hanya tahu di Provinsi Banten ini hanya ada yang saya tahu Betul dua sekali, bahasa Kang. daerah. Tapi setelah saya terjun ke Duta Bahasa ini ternyata banyak sekali gitu ya yang perlu saya explore lagi, dan yang saya sadari ternyata saya masih banyak kurangnya nih dalam penggunaan bahasa Indonesia, dalam penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi saya jadikan sebagai Duta Bahasa ini untuk terus belajar seperti itu, Teh. Baik, berarti Duta Bahasa ini menjadi wadah ya untuk Betul. para generasi muda yang ingin belajar lebih dalam mengenai bahasa dan sastra, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Seperti itu. Tadi bahasa daerah di Banten tuh bukan hanya 2 ya. Boleh dong diberitahukan nih pada sahabat bahasa, ada apa saja sih bahasa daerah yang ada di Banten? Betul. Nah, saya dulu tahunya hanya Sunda Banten dan Jawa Serang Ya, saja. itu yang paling terkenal ya. Sama sekali sih, Kang. Sama Iya saya kan? juga Iya. seperti itu. Betul, karena biasanya kita kan orang masih Satu daerah. tetangga gitu kan, Iya, Pandeglang Pandeglang dan dan Lebak. Kabupaten Lebak, Betul dan sekali. bahasanya sama-sama Sunda Banten gitu kan, Teh. Betul, Kang. Dan kita berdomisili di Kabupaten Serang dan Kota Serang yang biasa menggunakan Jawa Serang Jawa seperti Serang, itu. iya. Tapi ternyata ada bahasa lain selain 2 itu, ada Cina Benteng dan Lampung Cikoneng seperti Iya. itu, Teh. Ada Dan Melayu Betawi juga. iya, ada Iya. Melayu Betawi. Dan ternyata setelah saya terjun di Duta Bahasa ini,
saya banyak tahu gitu dan mempelajari bahasa-bahasa yang sebelumnya saya belum bisa seperti itu. Betul, berarti teman-teman duta bahasa dari kabupaten lain juga menjadi wadah ya agar Betul sekali. kalian itu bisa belajar bahasa-bahasa daerah dari Kabupaten Tangerang, Hmm. bahasa daerah yang lainnya seperti Iya, itu. betul. sekali, Berarti Teh. bertambah wawasan ya mengenai Betul, kebahasaan betul banget. di duta bahasa ini. Baik, selanjutnya mengapa pembinaan bahasa dan sastra itu dinilai menjadi hal yang sangat krusial sekaligus mendesak bagi generasi muda di Provinsi Banten pada saat ini? Boleh dari Teh Widi? Boleh. Gantian ya. Iya, boleh. Ya, karena menurut saya itu bahasa sendiri merupakan identitas dari bangsa ya, Teh. Dan untuk sastra sendiri merupakan cerminan dari bangsa juga. Dan keduanya berjalan secara beriringan. Jadi jika nantinya kita tidak bisa membina atau mendapatkan pembinaan tentang bahasa dan sastra pada era globalisasi sekarang, yang mungkin Akang Teteh tahu bahwa di era globalisasi sekarang masih banyak sekali generasi muda yang belum bisa mengutamakan itu, Teh. Jadi sangat amat krusial jika nantinya kita tidak mendapatkan pembinaan secara langsung, entah itu luring ataupun daring seperti itu, Teh. Berarti memang penting sekali ya Penting pembinaan bahasa dan sastra di era generasi muda saat ini. Baik, tadi membahas di era digital ya, penggunaan bahasa gaul dan istilah asing tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga Betul. kita ya. Dan pastinya sangat mendominasi media sosial. Nah, bagaimana strategi taktis Duta Bahasa Banten agar bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tidak kehilangan daya tariknya di mata generasi Z dan generasi Alpha? Boleh dari Kang Asep. Oke. Boleh. Memang untuk di dunia digital tersendiri banyak sekali penggunaan bahasa asing ya, Teh. Dan menurut saya di bahasa Indonesia sendiri ada padanan kata dari bahasa asing itu. Dan biasanya generasi muda belum banyak tahu dan belum banyak menyadari adanya padanan kata bahasa Indonesia dari bahasa asing yang ternyata sering kita gunakan di keseharian kita seperti itu. Kalau strategi dari saya sebagai duta bahasa akan terus menggaungkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya akan terus mengajak kepada generasi muda khususnya di Provinsi Banten untuk terus memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia, baik itu di ranah pendidikan, ranah formal dan informal, untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Oh, seperti itu. Baik, tadi menyinggung mengenai padanan kata ya, betul sekali ya. Bahkan banyak yang merasa asing dengan bahasa Indonesia sendiri. Betul. Betul. Boleh diberi contoh apa saja sih kata-kata yang memang sering digunakan oleh generasi muda saat ini, padahal ada nih padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Boleh kali, Betul Kang. sekali. Boleh. Siapa nih? Boleh. Iya, aku kasih satu contoh ya, Teh. Ya, boleh. Biasanya anak muda lebih lebih mengenal kata podcast seperti yang iya, kita yang lakukan sekarang saat lakukan ini. sekarang. Padahal ada padanan kata bahasa Indonesia yang belum banyak tahu mereka seperti itu. Padanan kata dari podcast itu kan siniar ya. Iya. Dan mereka lebih taunya, lebih mengenalnya itu podcast gitu. Dari bahasa asing Dari ya. bahasa asing. Dari bahasa asing. Gitu, Teh. Boleh ada lagi? Dua contoh lagi? Boleh kali ya? Boleh, dari Dewi boleh. Iya, mungkin ini sering sekali ya digunakan oleh generasi muda, bahkan yang terbilang tua pun masih sering memakai gitu. Betul. Semisal kita kasih contoh VIP dan VVIP. Iya. Karena menurut padanannya itu, untuk VIP itu ada naratama dan VVIP itu naratetama, seperti itu, Teh. Betul ya. Jadi kebanyakan malah asing dengan bahasa Indonesia sendiri ya. Sekali. Iya, baik, berarti itu ya peran duta bahasa agar generasi muda saat ini lebih mengenal nih padanan kata bahasa Indonesia yang harusnya kita gunakan. Nah, selanjutnya membahas mengenai fenomena yang terjadi saat ini ya, fenomena kebahasaan. Tadi campur kode ya.
Nah, fenomena campur kode ini seringkali terjadi dalam komunikasi sehari-hari ya Betul. tentunya. Nah, bagaimana menurut pandangan Akang dan Teteh, apakah hal ini merupakan ancaman terhadap bahasa nasional atau justru bagian dari evolusi berbahasa? Boleh dari Teh Widi? Iya, boleh. Untuk campur kode ya. Iya. Untuk campur kode sendiri sebenarnya jika kita menggunakan secara bijak dan secara tepat itu tidak menjadi masalah. Namun jika kita menggunakan campur kode yang di dalamnya itu kita tidak tepat seperti itu menjadi salah satu ancaman. Karena yang kita tahu bahwa campur kode itu merupakan dua bahasa yang dicampur dalam satu kalimat. Apalagi Betul. kan di Indonesia saat ini atau khususnya Banten seperti itu ya, banyak sekali penutur-penutur yang multilingual bahkan bilingual seperti itu. Jadi untuk campur kode mungkin untuk teman-teman sahabat bahasa itu sudah tidak asing. Tetapi ya tadi balik lagi bahwa kita harus menempatkan campur kode dengan sesuai, atau mungkin teman-teman bisa yang terbiasa campur kode kita alihkan ke alih kode Alih seperti kode, itu. betul ya. Iya. Iya, ada campur kode dan alih kode. Iya, Seperti itu, Teh. itu. Baik. Nah, setelah membahas fenomena campur kode, lalu peran duta bahasa. Nah, Provinsi Banten ini kan memiliki kekayaan bahasa daerah yang luar biasa ya, seperti yang Betul. kita bahas tadi. Lalu, bagaimana langkah kita untuk menumbuhkan rasa bangga pada anak muda agar bersedia nih menggunakan bahasa daerah tanpa merasa inferior atau tertinggal? Seperti itu. Karena saya sendiri juga kadang sering merasa, aduh, saya merasa kalau menggunakan bahasa daerah tuh malu gitu ya. Padahal kan nggak seharusnya seperti itu ya. Betul. Setelah saya masuk duta bahasa, oh saya bangga, saya bisa berbahasa daerah seperti itu. Boleh dari Kang Asep. Oke. Eh, untuk kasus yang seperti itu sering saya temui ya Teh, baik di kampus ataupun di luar kampus, dan teman-teman saya sendiri pun banyak yang masih malu untuk menggunakan bahasa daerahnya sendiri, untuk menggunakan bahasa ibu seperti itu. Padahal menurut saya penggunaan bahasa daerah itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri, karena banyak sekali generasi muda sekarang yang belum bisa menggunakan bahasa daerah dan belum maksimal juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia bisa berbahasa Indonesia tapi belum maksimal dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Bahasanya. Tapi dia juga tidak bisa bisa. berbahasa daerah seperti itu Teh. Jadi menurut saya dalam pelestarian bahasa daerah sangat dibutuhkan. Meskipun tadi ada kasus menyebutkan bahwasanya penutur bahasa Iya, daerah itu betul sangat sedikit Menurun, gitu ya, iya. menurun di Provinsi Banten. Dan itu yang menurut saya yang harus terus ditingkatkan gitu ya Teh. Apalagi bahasa daerah, ketika kita tidak menggunakan bahasa daerah maka itu akan punah, dan Betul. generasi yang mendatang, mereka tidak akan tahu bahasa daerah mereka, bahasa ibu mereka seperti apa. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai duta bahasa untuk terus melestarikan bahasa daerah. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa melestarikan bahasa daerah, maka generasi yang mendatang tidak akan tahu bahasa ibu mereka. Seperti itu Teh. Oh, seperti itu, betul ya. Iya. Nah, membahas mengenai bahasa daerah, bagaimana strategi Kang Asep sendiri ya untuk melestarikan bahasa daerah, baik itu di lingkungan keluarga atau di lingkungan kampus, seperti itu. Karena kan sekarang kan di UIN ya. Iya, betul. Nah, di UIN bagaimana tuh? Apakah berbicara dengan teman-teman yang satu daerah atau seperti apa? Oke. Kalau di keluarga memang biasanya kesehariannya menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Bahasa Sunda Banten. Dan kalau misalkan di kampus, kita kan campur gitu ya dari berbagai daerah. Ada yang dari daerah Provinsi Banten, ada juga dari luar Banten. Betul. Nah, biasanya yang sering saya lakukan di kampus sendiri itu, kalau misalkan temannya masih di Provinsi Banten, itu saya sering menggunakan bahasa Sunda Banten.
karena banyak sekali teman-teman saya yang sudah mengerti bahasa Sunda Banten tapi mereka belum bisa melafalkan atau mengucapkan gitu ya Teh. Dan kalau misalkan ada yang dari luar Banten, saya biasanya sangat apa ya namanya? Sangat senang sekali mengajari mereka untuk berbahasa Sunda Banten karena rata-rata teman-teman di kampus saya sangat kepo gitu ya Teh. Kepo bahasa Sangat Sunda kepo, ya. betul. Mereka sering bertanya, misalkan, "Sep, bahasa Sundanya ini apa?" Karena dari nama saya pun udah Sunda banget gitu ya Teh. Sudah Sunda banget Kang kita Asep. Asep. Jadi mereka sudah tahu duluan kalau misalkan saya itu orang Sunda. Jadi mereka sering bertanya tentang bahasa Sundanya ini apa, dan kalau Sunda Sunda Banten khususnya di daerah Lebak kan ada ada tambahan bahasa di akhirnya, mohon maaf jing yang kayak gitu ya. Dan itu padahal orang-orang biasanya menangkapnya itu kasar. Iya, betul padahal sekali. tidak ya. Iya. Sama ya, Betul. pandai gondrong. Sama-sama. Iya betul. Padahal itu hanya tambahan kata gitu iya. kan. Dan saya sering menjelaskan hal itu ke teman-teman saya, dan setelah mereka tahu malah mereka menggunakan tambahan kata itu gitu Teh. Iya, betul. Kalau Teh Widi sendiri bagaimana nih pelestarian bahasa daerah di lingkungan kampus atau di lingkungan keluarga? Iya. Sebenarnya tidak jauh berbeda juga dari Kang Asep ya, Kang Asep. Iya. Karena ya betul sekali. Namun dari saya sendiri itu pastinya kita harus bisa mulai dari diri sendiri Teh. Betul. Jadi jika kita ingin memberi pengalaman juga ke orang lain, ya kita juga harus bisa terlebih dahulu nih bahasa daerah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sama seperti Kang Asep, di lingkungan keluarga juga saya terbiasa menggunakan bahasa Sunda Banten seperti itu ya. Namun ya dalam lingkup formal kita pasti tetap menggunakan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Seperti itu sih Teh. Baik, wah luar biasa ya rekan-rekan Duta Bahasa Provinsi Banten ini. Jadi kita bukan hanya menjadi contoh ya, tapi memang menerapkan bagaimana nih pelestarian bahasa daerah selain dari upaya dari Badan Bahasa atau Kantor Bahasa, yaitu ada Festival Tunas Bahasa Ibu ya, salah satu contoh upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Baik, nah kita membahas mengenai minat baca nih ya, minat baca dan menulis sastra, karena kan tadi kita sudah membahas bahasa ya. Nah, seperti yang kita ketahui, minat baca dan menulis sastra di kalangan remaja saat ini tuh sering kali dinilai sangat rendah. Nah, bagaimana pandangan Duta Bahasa Banten mengenai isu literasi ini, terutama dalam mengenalkan warisan sastra besar Banten, seperti karya Syekh Nawawi Al-Bantani atau sastra modern. Itu melalui metode yang edukatif namun tetap menyenangkan. Boleh dari Teh Widi? Boleh. Iya, jadi menurut saya, apalagi kita generasi muda, sukanya yang instan seperti itu ya. Betul. Dan mungkin kita juga sebagai generasi muda atau Gen Z ya, sering sekali bermain media sosial Teh. Betul. Jadi mungkin salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan literasi, itu kita mengunggah konten-konten literasi atau tentang kebahasaan di media sosial. Dan kita juga mungkin sering sekali untuk membuka sosial media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Ya, dan ini juga salah satu menurutku cara ya untuk bisa meningkatkan literasi di kalangan muda saat ini. Iya. Seperti itu. Berarti ya salah satunya di media sosial ya. Kalau misalkan ada karya-karya nih, misalkan puisi-puisi bahasa daerah seperti itu, kita unggah di media sosial ya untuk mengenalkan juga seperti itu. Nah, bagaimana nih ya aksi nyata dari Duta Bahasa sendiri? Seperti yang kita ketahui, Duta Bahasa kan dikenal dengan aksi nyatanya di masyarakat, betul? Betul sekali, Betul. Nah, bolehkah Akang dan Teteh menyebutkan salah satu program kerja atau kerida yang berfokus langsung pada pembinaan bahasa dan sastra? Oke, siapa nih? Boleh, Kang Asep. Oke. Kalau dari saya, kebetulan menyusun kerida tentang pelestarian bahasa dan sastra juga, yaitu Sapa Banten, Siniar Pelestarian Bahasa dan Sastra di Provinsi Banten.
Selain itu ada juga lokakarya dan Hmm. pembinaan bahasa teh. Oh, jadi itu yang sudah dilakukan Kang Asep ya mengenai Betul. pembinaan bahasa dan sastra. Seperti itu. Menurut Kang Asep, apakah program kerja itu memang layak dan bermanfaat, terutama berdampak bagi penggunaan bahasa ada pembinaan bahasa? Menurut saya berdampak sekali ya Teh. Kenapa? Karena yang jadi sasaran dari program kerja atau KRIDA ini adalah generasi muda, di mana generasi muda ini persentasenya lebih banyak daripada yang dewasa seperti itu. Dan kenapa kita sasar lebih ke generasi muda? Karena dalam penggunaan bahasa keseharian generasi muda memang belum bisa dikatakan maksimal dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan baik dan benar seperti itu, Teh. Berarti memang generasi muda saat ini kan sangat senang ya mendengarkan Betul, siniar-siniar seperti betul, itu ya. Tapi tetap ada lokakarya juga, jadi kita bisa melakukan secara luring seperti itu ya. betul, Jadi ada Teh. daring dan luring. Iya. Betul. Jadi Wah, istilahnya generasi muda selain bisa menonton lewat gawainya masing-masing, juga bisa secara secara langsung langsung gitu. seperti itu. Nah, lanjut nih ya untuk Teh Widi nih. Iya. Seperti yang kita ketahui dalam melaksanaan pembinaan ya di kabupaten yang ada di Provinsi Banten, bagaimana sih bentuk dukungan, sinergi, serta kolaborasi yang dijalin bersama Kantor Bahasa Provinsi Banten, pemerintah daerah, serta komunitas sastra yang ada di sekitar kita? Iya, betul sekali. Pastinya pada saat kita melakukan krida yang tadi ya, Kang ya, pastinya juga kita memerlukan para pendukung untuk kita bisa melakukan program kerja yang telah kita lakukan atau kita rencanakan. Dan kita juga bisa mengajak Betul. kerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk bisa mendukung. Semisal kita ke pemerintah yang terkait Ya, seperti itu, lalu ada mungkin komunitas-komunitas Betul. yang membahas tentang bahasa dan sastra khususnya, dan mungkin para dari teman-teman juga ya, dari iya teman-teman juga betul. yang pastinya itu juga selalu mendukung kegiatan kita seperti itu dari rancangan awal kita membuat program kerja hingga nantinya program kerja dijalankan. Baik, berarti memang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak ya Betul, tentunya ya, Betul dari sekali. kantor, dari pemerintah, dan juga dari komunitas-komunitas. Dan itu menjadi eh, wadah gitu ya untuk menjadi sinergi bersama seperti itu betul. dalam Iya, Teh. pembinaan bahasa dan sastra. Nah, selanjutnya sahabat bahasa nih agar tahu ya, apabila terdapat generasi muda Banten yang ingin berkontribusi aktif dalam pelestarian bahasa dan sastra, namun mengalami kebingungan nih. Nah, apa langkah awal yang paling mudah yang dapat mereka lakukan? Boleh agak diutamakan ya pada Oke. sahabat bahasa di sini. Betul sekali. Teh. Boleh, Kang Asep? Oke, menurut saya daftar berita bahasa sih. Daftar berita bahasa ya. Betul. Nanti Nanti kan di Iya. 2027, betul. Harus siap-siap ya Betul. tentunya dari sekarang. Ya memang sejauh ini dan yang saya katakan tadi ya Teh, Duta Bahasa adalah wadah untuk belajar dalam pelestarian bahasa gitu kan. Dan ketika ada generasi muda yang mengalami kebingungan dalam penggunaan bahasa Indonesia, daerah dan bahasa asing, sebenarnya banyak sekali media yang bisa kita gunakan, baik itu media online ataupun media cetak, termasuk di laman kantor bahasa yang saya lihat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk mempelajari bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Selain dari kita daftar berita bahasa. Seperti itu teh. Baik, berarti jangan lupa nih teman-teman untuk melihat ya Betul. program-program yang ada di kantor bahasa dan juga pastinya dari diri sendiri ya, mulai Betul dari deh. media sosial seperti itu. Baiklah sahabat bahasa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama
dua narasumber dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Semoga dapat membawa manfaat dan pastinya menginspirasi sahabat semua untuk berperan aktif dalam upaya pembinaan bahasa dan sastra di kalangan muda. Terima kasih, sampai jumpa pada siniar sahabat berikutnya. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.